Salam sehat semuanya. Anak-anak kelas 2 SPG MIM 1 Manado. Saat ini kita masuk proses belajar mengajar buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, bermain di rumah teman. Ibu guru selalu mengharapkan anak-anak setiap proses belajar mengajar diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Dan ingat, harus memperhatikan video pembelajaran dari awal sampai akhir agar anak-anak bisa mengerti dan memahami penjelasannya, agar supaya anak-anak bisa mengisi soal mari berlatih, aktivitasku maupun latihan pembelajaran. Sangat diharapkan anak-anak membuat latihan pembelajaran dan praktek harus dilaksanakan. Sangat mengharapkan kerjasama yang baik dengan orang tua. Ingat, harus tetap semangat belajar agar kita menjadi anak yang pintar, anak yang menjadi kebanggaan orang tua maupun guru-guru. Selamat belajar. Shalom anak-anak, saat ini kita masuk pembelajaran buku tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, bermain bisa dilakukan di mana saja. Misalnya kita bermain di rumah teman. Bermain bersama teman sangat mengasihkan. Yang pasti semuanya pernah bermain di rumah teman, bukan? Ingat, saat bermain di rumah teman harus sopan. Kita harus menghormati pemilik rumah. Selain itu, kita juga harus menjaga kerukunan. Nah, anak-anak, bermain di rumah teman. Suatu hari, Tama berkunjung ke rumah Tommy. Tama berkunjung dengan sopan. Tommy memiliki banyak mobil-mobilan. Mereka bermain dengan gembira. Mereka tidak saling merebut mainan. Ibu Tommy membawakan sepiring kue. Tama berterima kasih. Selesai bermain, mereka merapikan mainan. Tama memasukkan mainan ke kardus. Tommy membersihkan lantai menggunakan sapu. Ingat, ketika kita bermain di rumah teman, kita harus minta izin kepada orang tua. Sesudah anak-anak belajar bahasa Indonesia, kita mengisi mari berlatih. Nah, anak-anak, saat ini kita belajar SBDP. Banyak hal yang dapat dilakukan bersama dengan teman. Nah, kamu juga dapat menari bersama teman. Menarikan rangkaian gerakan kepala dan tangan. Perhatikan anak-anak di gambar. Anak-anak praktekan dan dibuat rekaman. Yang satu menengadah, yang kedua menggeleng ke kiri, yang ketiga menunduk, yang keempat menggeleng ke kanan. Sesudah itu mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, mengayun ke atas, mengayun ke kanan. Anak-anak perhatikan, ada di buku LKS. Sesudah itu kita masih belajar matematika. Nah, contoh cerita. Santi dan Emi bermain di rumah Maya. Mereka akan bermain boneka. Mereka bermain di teras rumah. Santi membawa 4 boneka. Emi membawa 4 boneka. Maya membawa 4 boneka. Nah, anak-anak, kamu dapat menghitung banyak boneka seluruhnya. Untuk menghitungnya, kamu dapat menggunakan cara perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang kali dari bilangan yang sama. 4 dijumlahkan berulang kali sebanyak 3 kali.
dalam matematika ditulis sebagai bentuk perkalian 3 kali 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak, sesudah itu anak-anak membuat mari berlatih dan membuat latihan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 subtema 2. Kita masuk pada pembelajaran 2, latihan pembelajaran 2. Nah, anak-anak, kita bermain simpai dengan gerakan meliuk. Nah, Santi dan teman-temannya bermain di rumah Maya. Mereka bermain simpai dengan gerakan meliuk. Ingat, gerakan meliuk merupakan gerakan non-lokomotor. Cara melakukannya sebagai berikut. Berdiri membentuk garis lurus, kedua lengan diangkat lurus ke atas. Anak paling ujung memegang simpai, posisi simpai di atas kepala. Anak tersebut lalu meliukkan badan ke kanan sambil memberikan simpai kepada teman di sebelahnya. Ingat, penerima simpai meliukkan badan ke kiri sambil menerima simpai. Penerima simpai lalu meliukkan badan ke kanan sambil memberikan simpai. Kegiatan dilakukan sampai semua menerima simpai. Nah, anak-anak bisa melakukan permainan simpai dengan gerakan meliuk bersama dengan teman atau kakak. Saat ini anak-anak kita belajar tentang benda padat. Amati benda-benda di sekitarmu. Kamu dapat menemukan banyak benda padat. Misalnya yang ada di dalam rumah kita ada meja, kursi, penggaris, dan pensil. Ingat, benda padat adalah benda yang bentuknya tetap. Benda padat memiliki ukuran yang tepat. Benda padat pada umumnya keras. Benda padat tidak dapat mengalir. Nah, anak-anak, tugas aktivitas amati benda-benda di rumahmu. Sesudah itu anak-anak membuat tugas benda padat dan bukan benda padat. Jadi anak-anak membuat semacam tugas di rumah. Anak-anak bisa membedakan mana benda padat dan mana yang bukan benda cair. Anak-anak bisa membuatnya di buku atau bisa mengisi di buku LKS. Di sini ada contoh benda padat dan bukan benda padat. Silakan anak-anak mengisinya. Nah, anak-anak pasti semua baik di rumah maupun di sekolah ada aturan. Ya, ketika di rumah kita harus mematuhi aturan di rumah. Ketika kita di rumah teman, kita harus mematuhi aturan di rumah teman. Pernahkah kamu bermain di rumah teman? Pasti semuanya pernah. Bagaimana sikapmu ketika di rumahnya? Nah, anak-anak, saat bermain di rumah teman, ingat, kita harus sopan. Kita harus mematuhi aturan di rumah teman. Kita harus menjaga kebersihan dan kita tidak boleh membuat kegaduhan atau keributan. Nah, sesudah itu anak-anak mengisi tabel sikap mematuhi aturan di rumah dan sikap tidak mematuhi aturan di rumah. Oke, dan di sini ada yang harus dipraktekkan
dikerjakan dengan membaca secara berbalas-balasan antara orang tua maupun murid ataupun kakak atau tante bisa atau om. Silakan anak-anak membaca secara berbalasan. Aktivitasku PPKN cerita tentang percakapan Tama dan Randy. Sesudah itu, anak-anak membuat latihan pembelajaran 2 bagian A dan B. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.